Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sama-sama naikkan pujian, katakan: Yesus sukacitaku. Yes, amin. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Percayalah saudara, hanya di dalam Yesus kita bisa bersukacita. Karena sukacita yang dunia berikan hanya sementara, tapi sukacita yang Tuhan berikan kekal sampai selama-lamanya. Naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, katakan Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku
hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, amin, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lagi katakan hatiku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Angkat tanganmu, katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan apapun, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku.
ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Berapa banyak di antara kita pernah mengalami ketika tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mulai menjauh dari Tuhan. Kau rasakan sepertinya tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita dalam hidupmu. Engkau mencoba dengan kekuatanmu, engkau mencoba segala apapun dengan apa yang kau miliki, dan hasilnya sia-sia. Malam hari ini saya mau mengajak setiap kita kembali terhubung dengan Tuhan, kembali terkoneksi dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim. Kasih-Nya penuhi setiap kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Angkat tanganmu, katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, oh, haleluya. Oh, oh, shana lama ya 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 lama. Oh, shana lama ya lama lama. Haleluya. Kinarabashana nalamu, kinana lama yasi.
Oh, kirabashanala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami menyambut Tuhan Yesus mesbah doa ini dengan penuh pengucapan syukur, penuh dengan gairah dan semangat. Kami bersyukur Tuhan, tuntun sehingga pagi hari ini kami memulai hari dengan Engkau, tuntun kami dengan firman-Mu sehingga kami dapat berjalan dalam hari ini dengan penuh kebijaksanaan. Sehingga setiap hari ada firman yang boleh kami renungkan sehingga menjadi rema dan menjadi daging bagi kami. Terima kasih kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, senang sekali bertemu dengan setiap saudara di ibadah mesbah doa pagi. Pagi hari ini firman Tuhan tentang ketaatan. Hari Jumat yang lalu mesbah doa berbicara tentang bagaimana kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan hari ini belajar bagaimana kita taat dengan Tuhan. Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi hidup itu adalah pilihan. Saudara mau menyembah atau tidak, itu pilihan. Saudara menjadi orang percaya atau tidak adalah pilihan. Kepada siapa saudara menyembah juga adalah pilihan. Saudara menyembah kepada Tuhan Yesus atau kepada Allah-Allah yang lain yang Alkitab berkata bukan Allah, itu juga pilihan. Saudara tidak mau percaya kepada Tuhan sama sekali atau ateis, itu juga pilihan. Karena kita diberikan hak untuk memilih. Saat Tuhan memberikan manusia hak untuk memilih, sebenarnya Tuhan itu punya resiko yang sangat besar, yaitu dia punya resiko akan ditolak oleh manusia atau bahkan dikhianati oleh manusia. Karena pada waktu manusia diberi hak untuk memilih, maka manusia menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Mereka bisa memutuskan apapun yang mereka pandang baik. Bahkan mereka juga bisa memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Manusia bisa menolak dia, manusia bisa tidak mentaatinya, manusia bisa memutuskan untuk tidak mempercayainya, manusia bisa punya keputusan atau memilih untuk meninggalkan dia. Tetapi kenapa Tuhan memberi kita hak untuk memilih? Karena dengan pilihan itulah maka Tuhan akan mendapatkan cinta yang murni dari manusia. Pada waktu saudara memilih untuk mencintai Tuhan, itu adalah keputusan saudara. Disitulah Tuhan bisa melihat cinta yang murni dari seorang manusia. Bahkan pada waktu kita taat, itu adalah pilihan manusia. Di Indonesia kita sering mendengar kata cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi kita nggak tahu ya kalau zaman sekarang, zaman Gen Z itu kita tidak tahu ya, mungkin sama saja. Tetapi di zaman kita itu kita sering mendengar kata cinta ditolak maka dukun bertindak. Kalau seseorang main dukun untuk memperoleh cinta seseorang, dia sebenarnya menipu diri sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya saya main perdukunan untuk mengikat hati seseorang, maka saya sedang menipu diri saya sendiri. Karena orang itu bisa saya miliki karena ditawan oleh roh jahat, karena saya menawan dia dengan roh perdukunan. Tetapi saya tetap tidak akan bisa memiliki hatinya. Tubuhnya, jiwanya itu menjadi milik saya karena kuasa gelap. Tetapi hatinya tidak akan pernah menjadi milik saya. Karena pada waktu main perdukunan, orang itu sebenarnya tidak mencintai saudara. Saudara memiliki dia, tapi tidak bisa memilih hatinya. Saudara menipu diri sendiri, saudara tahu dia tidak mencintai saudara. Saudara hanya memakai kuasa gelap untuk memiliki dia. Karena yang namanya hati tetap milik dia. Namanya cinta itu adalah keluar dari hati dia, bukan dari paksaan, bukan dari perdukunan. Makanya banyak orang yang kemudian pernikahan yang dipaksakan, padahal bukan karena cinta, maka pernikahannya tidak bisa berbahagia. Karena dia menyerahkan hidupnya untuk menikahi seseorang yang tidak dicintai karena orang tua, karena masalah-masalah mungkin untuk bayar hutang sehingga dia harus menyerahkan dirinya menjadi istri atau suami seseorang.
supaya dianggap lunas hutangnya dan sebagainya, ada banyak hal, tapi hatinya tidak cinta, maka dia akan menyerahkan tubuhnya tetapi tidak bisa memberikan hatinya. Maka orang itu akan memiliki tubuh orang itu tapi tidak akan pernah memiliki hatinya. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita hak memilih supaya Tuhan bisa mendapatkan cinta yang murni dari manusia. Karena hak pilih itulah maka ada yang namanya ketaatan. Karena ketaatan timbul dari keputusan hati orang itu. Sekali lagi, manusia sejak diberi hak untuk memilih, dia adalah tuan atas hidupnya sendiri. Tetapi pada waktu dia tidak menaklukkan diri kepada Tuhan, maka pada waktu dia menjadi tuan atas hidupnya sendiri, maka kuasa kegelapan pasti menguasai dia. Karena kita ada di bumi. Bumi itu ada di bawah kuasa si jahat. Setiap orang yang tidak menjadi tawanan Tuhan, setiap orang yang tidak menyerahkan diri menjadi anak-anak Tuhan, maka dia akan menjadi hamba dosa atau hamba setan. Karena dunia ini di bawah kuasa si jahat. Pilihan kita hanya dua, di bawah kuasa si jahat atau di bawah kuasa Tuhan. Itu sebabnya ketaatan hanya muncul dari manusia yang diberikan hak untuk memilih. Yesus pada waktu di bumi, dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia biasa sama seperti kita. Hanya dia tidak lahir dari dosa. Itu sebabnya Yesus juga punya hak untuk memilih. Dia bisa memilih untuk menolak salib, dia punya hak untuk memilih tidak taat kepada Bapanya, dia bisa memilih untuk memberontak karena dia punya kekuatan, karena dia juga Allah. Nah, tetapi dia dikatakan taat sampai mati karena untuk taat adalah keputusan. Untuk dia mentaati Bapanya adalah keputusan. Dia bisa memilih. Itu sebabnya waktu berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa sampai 3 kali berkata, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Kenapa Bapa diam saja? Karena Bapa mau Yesus yang memilih. Supaya Yesus bisa memilih mau melewatkan cawan atau meminumnya. Ketaatan adalah pilihan. Pada waktu dia minum, artinya dia mentaati apa yang menjadi kehendak Bapanya. Yesus punya hak untuk memilih. Dia punya kehendak bebas. Tetapi dia meletakkan kehendak bebasnya di bawah kehendak Bapanya. Kalau kita melakukan firman karena tidak ada pilihan, itu bukan ketaatan. Kita melakukan seperti robot atau seperti alam semesta ini. Bumi berputar karena memang ditetapkan untuk berputar. Bumi tidak pernah bisa memilih dia mau diem atau tetap berputar. Bumi mengelilingi matahari pun itu bukan sebuah ketaatan. Kenapa? Karena dia tidak bisa memilih untuk diam. Segala sesuatu berjalan dengan otomatis. Itu sebabnya tidak pernah dikatakan bahwa benda-benda mati itu taat. Tetapi kita disebut taat. Tuhan itu mendesain manusia punya hak bebas atau free will. Sehingga sekali lagi, cinta saudara kepada Tuhan adalah keputusan. Pada waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai korban untuk diletakkan di mezbah, untuk dibunuh di sana sebagai korban sembelihan. Abraham punya pilihan, mau mentaati Tuhan atau menolak untuk taat kepada Tuhan. Justru karena pilihan inilah posisi kita sulit. Karena seringkali yang kita inginkan adalah melakukan apa yang paling kita inginkan. Itu sebabnya ketaatan itu ada upahnya. Ketaatan ada penghargaan Tuhan atas kita. Karena untuk taat itu meletakkan ego kita. Untuk taat kita meletakkan keinginan kita. Untuk taat kita meletakkan diri kita sendiri di atas mezbah. Supaya kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Makanya ketaatan itu sangat berharga di mata Tuhan. Ketaatan adalah sebuah kerendahan hati seorang manusia yang dia punya hak untuk memilih, dia adalah Tuhan atas dirinya sendiri, tetapi dia meletakkan keinginannya, meletakkan haknya, meletakkan dirinya di atas mezbah untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketaatan sangat berharga. Itu sebabnya ketaatan akan menjadi senjata powerful di tangan Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku."
mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan itu bukan perasaan, tetapi harus ada bukti dari apa yang kita katakan atau bukti dari kita yang kita rasakan. Kalau kita merasa mencintai Tuhan, kita merasa mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak bisa mentaati firman-Nya, kita menjadi orang yang bebal, saudara, berarti cintamu kepada Tuhan hanya sebatas perasaan. Kamu hanya mengira bahwa kamu mengasihi Tuhan, tetapi bukan. Karena kasih itu selalu dimanifestasikan dengan pemberian dan pengorbanan. Makanya Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena kasih atau cinta selalu dimanifestasikan dengan kasih, ngasih, memberi. Saudara baru tahu kasih Yesus pada waktu dia menyerahkan nyawanya. Pada waktu dia membuktikan bagaimana Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan mujizatnya kepada orang-orang yang membutuhkan dia. Demikian juga dengan pengorbanan. Saudara akan tahu siapa yang mengasihi saudara dari pengorbanan dia. Semakin besar cinta seseorang, akan semakin besar pengorbanan yang diberikan kepada dia. Ada seorang suami istri baru menikah. Istrinya minta apa saja diberikan. Suaminya itu punya perusahaan yang sangat besar, punya apartemen, punya rumah mewah, punya mobil, semua. Istrinya minta semua diubah menjadi atas nama istrinya semua. Suaminya berikan semuanya. Dan ternyata istrinya menipu dia. Istrinya hanya morotin dia. Orang langsung tahu, suaminya mengasihi istrinya sangat besar, lucin, sampai semua diberikan kepada istrinya. Tapi istrinya tidak pernah memberi apapun kepada suaminya, termasuk tidak pernah mau tidur dengan suaminya sejak awal menikah. Sampai istrinya menggugat cerai, dia tidak pernah memberikan apapun kepada suaminya, termasuk tubuhnya. Orang bisa melihat orang ini tidak punya cinta sedikit pun kepada suaminya. Karena tidak ada korban, tidak ada pemberian sedikit pun, malah mengambil. Saudara, Tuhan memberikan kita hak untuk memilih, supaya Tuhan bisa melihat hatimu, dan supaya kamu tahu hatimu. Sebenarnya Tuhan tahu hati kita, hanya seringkali kita tidak tahu hati kita. Kita selalu merasa mengasihi Tuhan, kita merasa mentaati Tuhan, tetapi pada waktu kita harus berkorban, pada waktu kita harus taat, baru saudara akan tahu sebenarnya saudara mengasihi Tuhan atau mengasihi diri sendiri. Saudara sebenarnya taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Filipi 2 ayat 8 tadi berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Waktu dikatakan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Apa yang terjadi kemudian? Setelah ketaatan Yesus, bahkan taat sampai mati, apa yang terjadi? Kita lanjutkan di ayat yang ke-9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Yesus pada mulanya memang Allah. Dari sejak awal, dari kekekalan sampai kekekalan, dia memang Allah. Tetapi setelah kematiannya di atas kayu salib, dia menjadi Tuhan atau Tuhan atas seluruh hidup manusia. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa selain melewati Yesus. Nama Yesus ditinggikan sehingga bertekuk lutut semua makhluk yang di atas langit dan yang di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi. Semuanya tunduk kepada nama Yesus. Semua tunduk pada Yesus. Bukan hanya pada Yesus, pada namanya Yesus aja sudah tunduk. Makanya kita ngusir setan demi nama Yesus. Semua tunduk pada nama itu. Saudara, ketaatan itu powerful. Ketaatan membuat engkau memiliki kuasa dan otoritas di atas semua makhluk. Sama seperti kuasa Yesus pada waktu Yesus di bumi. Itu sebabnya
Paulus kenapa penuh dengan kuasa? Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Pada waktu anak-anak Imam Skewa mengusir roh jahat itu berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Lalu kamu, siapa kamu? Yang artinya, bukan berarti iblis tidak tahu anak-anak Imam Skewa. Anak-anak Imam Skewa adalah budak-budak iblis juga. Karena dikatakan mereka adalah ahli jambi. Tetapi yang dikatakan tidak mengenal di sini artinya, emang siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Kamu tidak punya otoritas atas kami. Musa taat kepada Tuhan. Itu sebabnya dia punya otoritas. Membelah laut, melakukan mujizat, karena dia taat apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan bisa memakai seluruh orang Israel, tapi tidak semua orang Israel mau berkorban dan taat seperti Musa. Demikian juga dengan rasul-rasul yang lain. Kenapa perkataan mereka berkuasa? Karena mereka taat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tahu ketaatan bukan hal yang mudah. Itu sebabnya ketaatan sangat dihargai di hadapan Tuhan. Ketaatan adalah sifat Allah. Dan budaya kerajaan Allah adalah kerendahan hati dan ketaatan. Dunia ada di bawah kuasa si jahat. Sifat iblis adalah keangkuhan dan pemberontakan. Itu sebabnya supaya kita bisa menang dan punya kuasa yang powerful di muka bumi. Maka kita harus perang di level roh, bukan di level daging. Di level roh artinya kita memakai sifat Allah. Buah-buah roh, bukan sifat dunia. Kalau dunia ini penuh dengan pemberontakan dan keangkuhan, waktu kita taat kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita bisa mengalahkan semua yang ada di dunia ini. Makanya firman Tuhan berkata, taat kepada iblis, baru lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ketaatan adalah powerful. Ketaatan kepada Tuhan membuat hidupmu penuh kuasa. Perkataanmu penuh kuasa, dan ketaatan kita akan mengundang kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita. Ketaatan membuat apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita terjadi. Ketaatan membuat Tuhan mudah mengarahkan kita kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Ketaatan membuat Tuhan bisa menggenapkan janji-janjinya kepada kita. Sehingga lewat ketaatan, walaupun itu terlihat sulit, tetapi waktu kita lakukan, kita akan melihat dampak yang besar. Amin. Itu sebabnya, hiduplah dalam ketaatan. Tulis di chat, ketaatan membuat aku memiliki otoritas sama seperti kuasa dan otoritas Yesus waktu di bumi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, urapi kami semuanya sehingga kami terus belajar di dalam ketaatan. Karena ketaatan mendatangkan berkat, ketaatan membuat Engkau berkuasa atas hidup kami. Ketaatan membuat apa yang Engkau rancangkan terjadi. Ketaatan membuat Engkau mudah membawa kami di dalam destiny kami, di dalam rancangan-rancangan yang besar. Ketaatan membuat mujizat-mujizat yang telah Engkau sediakan bagi kami terjadi. Kami bersyukur dan biarlah semua yang hadir di dalam doa, di mezbah doa pagi hari ini, mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan, jawaban doa dalam seluruh kehidupan mereka. Dan bentuk kami untuk menjadi orang-orang yang selalu taat kepadamu. Karena ketaatan adalah senjata yang powerful untuk mengalahkan semua pekerjaan iblis atas kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi nanti malam di ibadah Worship Night jam 7 malam. Dan besok pagi di ibadah mezbah doa jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku apapun yang terjadi. Dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.